Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya, Nila Rafika. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembicara ideal. Pembicara ideal yaitu pembicara yang dapat selalu menyampaikan materinya dengan baik. Pembicara yang akan selalu memahami materinya, yang akan selalu berusaha untuk memahami pendengarnya, situasi dan kondisi pembicaraan yang diciptakan. Di sini saya akan menampilkan salah satu pembicara ideal, yaitu Najwa Shihab. Najwa Shihab seringkali disebut dengan panggilan Nana. Untuk lebih memahaminya, mari kita saksikan salah satu tayangan video Najwa Shihab. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Rangkaian demonstrasi terjadi di berbagai kota bentuk protes atas legislasi yang semena-mena. Undang-undang yang dikebut di akhir masa jabatan wajar jika memantik banyak sekali kecurigaan. Apalagi menjelang pengesahan seperti tuli, para penyusunnya seperti ogah mendengar aspirasi. Menutup diri dari pemantauan masyarakat menimbulkan syakwa sangka terjadi patgulipat. Sudahkah aspirasi rakyat benar-benar didengarkan? Ataukah para elit menganggap kita layak dipinggirkan? Inilah Mata Najwa, ujian reformasi. Setelah 2 dekade, kini reformasi di korupsi disuarakan. Dengan digolkannya undang-undang penuh kontroversi, inikah ujian reformasi? Karena Senayan menjadi sasaran mahasiswa menyerukan tuntutan, maka Mata Najwa memandang perlu memberikan kesempatan kepada yang terhormat Ketua DPR untuk menjelaskan sikap DPR selama 3 minggu terakhir ini. Saya dan tim Mata Najwa menghubungi Pak Bambang Susatyo melalui semua jalur, tapi tidak ada respon. Karena itu kami kirimkan undangan secara terbuka lewat media sosial. Tapi hingga saat ini undangan kami pun tidak direspon. Tapi saya ingin memperkenalkan siapa saja yang sudah hadir dan berani menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa di Mata Najwa, terutama para pelaku aksi gerakan mahasiswa. Ada Presiden Mahasiswa BEM KM UGM Atiatul Muqtadir. Selamat malam, Fatur. Ada juga Presiden KM ITB Royan Abdullah Zaki. Selamat malam, Royan. Hadir juga Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Selamat malam, Mas Haris. Ada Ketua Umum YLBHI, teman saya Asfinawati Asvin. Selamat malam. Selamat malam. Dan pakar hukum tata negara, pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti. Selamat malam, Bivitri. Saya sudah perkenalkan yang di sebelah kanan, saya akan perkenalkan siapa yang ada di sebelah kiri, perwakilan orang-orang yang kemarin di demo. Telah hadir Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Selamat malam, Pak Muldoko. Selamat. Terima kasih sudah hadir. Walaupun tidak ada ketuanya, wakil ketuanya berani datang malam ini. Ada Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR. Selamat malam, Bang Fahri. Dan ada anggota Komisi 3 DPR yang juga anggota Balek, ada Bang Arsul Sani. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Arsul. Saya juga mengundang tim perumus RUU KUHP yang juga Guru Besar Hukum UGM, Profesor Edward Hirais. Prof. Edi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Baik. Tapi ada Wakil Ketua DPR yang juga mantan aktivis mahasiswa pada tahun 98, ada Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri Hamzah, adik-adik Anda, Bang. Soal apa? Silakan ditanggapi. Soal apa? Apakah memang DPR tidak ada keinginan untuk membuka ruang dialog itu? Ya, saya nggak tahu ya, tapi kan DPR itu memang tempat dialog ya, hari-hari ya. Partainya banyak, ya, agamanya banyak, situs sukunya banyak, dan orang tuh beda pendapat semua. Ada yang ekstrim kiri, ada ekstrim kanan di situ. Mantan aktivis ada, lawyer ada, dan memang hari-hari ya berdebat lah ya. Karena itu mustahil anggota DPR itu menghindari dialog dan perdebatan karena itu udah makanan hari-harinya. Membuat undang-undang juga itu perlu dialog ya, karena itu kan tahapan-tahapan membuat undang-undang itu ada rapat dengar pendapat, ada kunjungan ke kampus dan sebagainya, sosialisasi dan tidak ada beban karena setiap masukan itu merupakan konten yang harus diterima nanti menjadi bagian dari rumusan undang-undang. Nggak ada kepentingan kita orang undang-undang itu dibuat untuk publik kok, untuk masyarakat gitu. Apa yang menjadi aspirasi ya tinggal dicantumkan saja, cuman nggak bisa
ambil plok gitu, ada perdebatannya gitu. Dan perdebatan itu ya dengan ahli, karena anggota DPR ini kan bukan ahli secara teknis membuat undang-undang. Oke, Bang Fahri, tapi apa tanggapan Anda atas tadi berbagai tuntutan mahasiswa dan berbagai aspirasi yang mereka sampaikan? Apakah DPR mendengar aspirasi-aspirasi itu? Ya pastilah, ini DPR kan lembaga pendengar aspirasi kan. Memang saya malah Buktinya apa, Bang, kalau mendengar? saya mengusulkan presiden tuh ya Pak Muldoko ya tolong didengar lagi ya. Saya mengusulkan presiden tuh karena kita ini nggak punya kuasa keuangan seluas pemerintah. Kita punya ide itu belum tentu jadi karena uangnya tuh dipegang pemerintah. Beda dengan parlemen di negara-negara maju yang punya CBO ya, Congressional Budget Office. Oke. Yang dia bisa kontrol sendiri. Saya mengusulkan bikin tempat demo yang besar di depan DPR, lalu diatur bagaimana mekanisme supaya nanti kalau ada demo, itu indikator kalau banyak demo berarti banyak masalah. Tapi yang sudah janjian saja tidak ditepati janjinya kok. Siapa? Itu tadi sudah diterima oleh Sekjen, sudah dibuatkan janji tapi tidak ditepati? Saya dengar dari Sekjen katanya habis itu diatur pertemuan dengan Balek. Dan saya dengar juga sudah ketemu dengan Balek. Dan Balek itu memang sentrum daripada legislasi DPR, namanya juga badan legislasi. Jadi seharusnya sudah selesai urusan, Bang Fahri? Ya artinya kalau sudah ketemu kan artinya ada proses dialog di Balek itu. Dan setahu saya tanggal 23 ketemu Balek, itu tanggal 23 jam 2 kami sudah keluar dari kantornya Pak Muldoko dengan kesepakatan yang diumumkan ke seluruh Indonesia bersama Presiden. 23 ya. 24 kan masih besar kan, dan saya sendiri terkurung nggak bisa keluar kemana-mana, dan saya lihat itu malam-malam itu sudah bakar-bakar itu gitu, sore lah kira-kira mulai bakar-bakar itu. Jadi saya ngumumkan di Twitter saya ada di dalam nunggu, hari ini juga tadi nunggu teman-teman, tapi yang ada STM katanya bawa pisau, bawa celurit, kemudian lempar batu ya nggak sempat ketemu kita. Saya baru dari kantor nih ke sini nih gitu. Siap dialog karena ada mahasiswa di sini ya dialog sini aja gitu kan, di siaran langsung nih kan. Oke. Gratis ini kan. Gratis, tidak bayar. Dan nanti kita akan lanjutkan bagaimana dialog itu. Saya juga ingin mendengarkan dari Pak Muldoko, tetap di Mata Najwa, ujian reformasi kembali sesaat lagi. Dari video di atas dapat disimpulkan bahwa cara Najwa Shihab dalam menyampaikan pertanyaan dan pernyataan serta menanggapi perbincangan kedua belah pihak mencerminkan bahwa ia merupakan salah satu tipe pembicara yang ideal. Ia juga telah menguasai keterampilan-keterampilan berbicara seperti semantik, fonetik, vokal, dan social skill. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.